Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kita masih tetap bacain beberapa pertanyaan dari pemirsa. Oke, untuk kalian yang baru hadir di channel ini, minta tolong untuk di subscribe, like, dan komen, serta share ya, biar channelnya berkembang. Dan kita rayakan kehidupan dengan di Tarot Aja, oke? Kali ini ada 6 pertanyaan yang akan saya jawab. Pemirsa silahkan ikut dengan memilih kartu nomor 1 atau pilih kartu nomor 2 atau kiri atau kanan, karena yang di atas nanti adalah untuk penanya. Jadi, dan kalian yang baru ikut ke channel ini dan atau yang sering ikut di channel ini, kalau mau bertanya bisa lewat DM Instagram di Tarot Aja atau komen di YouTube channel saya. Gitu, oke, kita mulai. Pertanyaan pertama dari Liawi. Gimana keuanganku ke depannya? Jadi Lia bertanya tentang keuangan ke depannya. Oke, pemirsa boleh ikut pilih nomor 1 dan nomor 2 ya. Aku akan bacakan punya Liawi. Pemirsa nanti silahkan pilih. Yang 1 yang 2 pilih kartu kiri atau kanan. Liawi ada yang di tengah di atas. Pemirsa bisa pilih ini, bisa pilih ini. Gimana keuanganku depannya? Kita lihat ya. Deng yang keluar adalah King of One. Kalau ngomongin gimana kondisi keuanganmu ke depannya, di sini secara keuangan kamu semakin mantap, semakin semakin kuat, semakin proporsional secara pendapatan dari pekerjaan kamu. Cuman di kartu King of One itu menggambarkan sebuah semangat, sebuah tindakan dan prinsip yang harus kamu pegang kuat. Jadi kerasnya kerjaanmu, gigihnya kamu bekerja itu akan mempengaruhi dengan apa yang kamu dapatkan. Tapi ingat, kehidupan ini harus antara pendapatan dan pengeluaran tuh harus seimbang ya. Kadang kamu gak miskin, cuman gaya hidupmu yang bisa berlebihan. Jadi sesuaikan apa yang kamu keluarkan dengan apa yang kamu dapatkan, biar kamu tidak menderita. Gitu. Oke, kita lanjut ke pemirsa. Pemirsa pertama, gimana keuangan ke depannya? Kita lihat. Yang keluar adalah Page of Swords. Gimana sih? Kalau dari kartu ini terbacanya, ke depan kamu masih bagus. Kenapa masih bagus? Masih banyak hal yang bisa kamu gali, masih banyak peluang yang bisa kamu raih, bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan keuanganmu. Jadi sarannya dari kartu ini adalah jeli-jelilah kamu melihat peluang yang ada di sekitarmu, karena kamu bisa bagus, kecenderungannya bagus. Cuman masih bagus Lia ya. Ini masih derajatnya masih di bawahnya, tetapi kartu ini menggambarkan juga bahwa kemungkinan dan kondisinya masih bagus ketika kamu mau mengulik, ketika kamu mau mencari kesempatan-kesempatan yang selama ini mungkin tidak kamu baca atau kamu abaikan. Jadi sarannya di kartu ini, coba lebih gigih untuk mengulik dan mencari kemungkinan apa saja sih yang bisa menghasilkan uang. Jadi keuangan lebih bagus. Begitu, kita lanjut ke penanya kedua. Gimana keuangan ke depan? Kita jawab. Bagus sekali ini. Nah, untuk yang penanya kedua ini kartunya bagus, tapi dia cenderung ini akan dapat uang atau kedepannya semakin bagus karena ada ide baru. Jadi dia seperti menemukan gagasan baru, ide baru dalam bidang usaha yang efeknya adalah menghasilkan uang. Semoga kamu gigih, kamu benar-benar bisa menjalankan ide-ide kamu, sehingga ide-ide kamu itu benar-benar membumi, bisa kamu laksanakan, bisa kamu eksekusi dengan maksimal, dan keuanganmu semakin kuat. Oke, untuk pertanyaan pertama selesai. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari PSP. Kapan aku hamil? Kapan aku hamil? Ini pertanyaan dari ibu rumah tangga kalau kapan aku hamil. Soalnya kalau pertanyaan dari
single, mesti hal yang paling ditakutkan adalah hamil kan gitu. Oke, kita baca saja. Kapan PSP hamil? Saya ambil satu untuk pemirsa. PSP pemirsa 2. Oke, aku akan tarik kartunya. Atas untuk PSP, pemirsa 1 dan 2 di kiri dan kanan ya. Pilih kartumu pemirsa 1 dan 2, pilih nomor 1 atau pilih nomor 2 atau kiri atau kanan. Aku akan bacakan punya PSP yang ada di atas. Kapan aku hamil? Deng deng deng. Ini sebenarnya kalau bertanya kapan, ini bisa cepat bisa lambat. Kalau ngomongin aspek kemungkinannya masih sangat bisa kamu hamil dan sebenarnya sudah siap. Cuman kadang butuh tricky. Maksudnya butuh tricky apa? Waktumu dengan pasangan bagus enggak? Itu coba kamu cek. Terus gunakan kesempatan atau waktu dengan pasangan tuh benar-benar rileks. Coba kamu melakukan kegiatan bersama dengan pasanganmu, dengan suamimu, biar batinmu rileks. Nah, ketika batinmu rileks, maka kamu akan mudah hamil. Jadi di sini sarannya emang harus ada trik untuk kamu biar bisa hamil. Tapi kemungkinannya masih bisa, masih sangat bisa. Nah, tapi bisanya itu kamu harus banyak trik. Misalnya, ini sekarang lagi musim bersepeda kan, ya coba bersepeda dengan suami berdua, menghabiskan waktu yang enjoy dengan suami. Jadi kamu biar feel-nya, biar hatinya terbuka. Nah, kadang kan orang tidak hamil tuh bukan karena ada masalah, tetapi karena ada sisi batin yang belum siap. Misalnya, ekonomiku belum mapan. Aku masih takut, belum bisa mengurusi anak. Itu kadang menjadi menjadi blok yang ada di bawah sadar kamu. Dan sebelum kamu hamil, aku sarankan coba juga kamu mulai yakinkan dirimu sebagai ibu untuk aku pengen hamil, aku bisa hamil, aku akan menyusui anakku dengan ASI biar dia sempurna, biar dia mendapat sesuatu yang paling bagus dalam hidupnya. Gitu ya PSP. Jadi kamu bisa cepat bisa lambat. Relax, cari trik, senang-senang biar happy, nanti gampang hamilnya. Kita lihat untuk pemirsa pertama. Apakah kamu bisa hamil? Kapan aku hamil? Sebenarnya kalau ngomongin waktu ini bisa dekat. Cuman aku nggak tahu. Kok ada kekecewaan ya? Apakah kamu sebelumnya pernah keguguran atau pernah gagal? Maksudnya pernah hamil tapi gugur, hamil penggugur. Nah, kalau emang kamu pernah mengalami keguguran dan itu sudah dikirat atau dibersihkan, coba batinmu ditata ulang, coba batinmu yang juga dibersihkan. Maksudnya hilangkan ketakutanmu, hilangkan kekecewaan kamu, dan biar alat reproduksimu seperti kandungan dan semuanya bisa semakin bagus lagi untuk menerima kehamilan yang baru. Jadi di sini aku lihatnya kayak seperti ada trauma di kamu. Jadi tugasmu adalah buat dirimu happy dan buang trauma-trauma tentang kegagalanmu sebelumnya. Begitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Kapan aku hamil? Wah, ini bisa cepet. Yang paling penting dalam kehamilan apa sih? Adalah aktivitasnya. Jadi kalau kamu tanya hamil tapi jarang kumpul pasanganmu, ya akan semakin sulit karena hamil itu kan pertemuan dari dari sperma dan sel telur. Jadi disarannya di sini lakukanlah terus dengan gembira, dengan perasaan senang, dengan harapan yang indah. Jadi ketika kamu bisa melakukan hubungan dengan pasanganmu dengan perasaan yang gembira, maka kehamilannya bisa cepat sekali. Gitu ya. Oke. Demikian pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut itu dari Rohinitin Ganda. Pertanyaannya, apakah aku masih ada jodoh sejatiku? Apakah aku masih ada jodoh sejatiku? Aku bayangin kayak main game. Kalau main game itu kan ada nyawa cadangan. Nah, ini
dia pernah berjodoh tapi dia menanyakan masih ada nggak sih cadangannya, bisa diminta nggak sih jodoh cadangannya atau jodoh yang lain. Oke, kita lihat saja. Rohinidin, kamu masih ada jodoh apa tidak? Apakah aku masih ada jodoh sejatiku? Kita pilih 1 pemirsa, 2 Rohinidin, 3 pemirsa. Pemirsa, kamu tetap pilih yang kiri dan kanan, pilih kartu 1 atau 2, aku akan bacakan Rohinidin. Apakah aku masih ada jodoh sejatiku? Kartu ini yang keluar adalah Seven of Cups. Seven of Cups, kalau dalam pembacaan iya dan tidak, masih atau tidak, kartu ini mengarah ke jawaban tidak. Why? Kenapa kok tidak? Rohinidin di kartu ini terbacanya, kamu terlalu perfeksionis, kamu terlalu banyak keinginan. Maksudnya keinginan apa sih? Spekmu ketinggian deh. Maksudnya spek ketinggian tuh kamu tuh pengen lelaki yang sempurna. Itu tidak salah, Rohinidin. Kamu pengen punya lelaki sempurna itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa kamu juga harus membangun citra dirimu yang layak mendapat lelaki yang sempurna. Pertama itu. Kedua, kalau kamu pengen dapat lelaki sempurna, ya pergaulanmu dinaikkan. Pergaulanmu dinaikkan. Kalau kamu pengen lelaki kaya tapi pergaulanmu di orang yang biasa saja, ya susah. Jadi pergaulanmu harus kamu naikkan, citra diri kamu naikkan, kemampuanmu, daya tarikmu, daya pikatmu, dan daya berhargamu tuh harus kamu maksimalkan biar jadi realistis. Jadi kamu layak didapatkan oleh lelaki yang ideal bagimu atau lelaki yang sempurna bagimu. Tapi kalau kamu hanya ngarep-ngarep aja, tetapi kamu tidak upgrade dirimu, tidak mengoptimalkan dirimu, ya jadi akhirnya kamu hanya punya keinginan kosong, kamu hanya cerewet dengan keinginan gitu loh. Dan yang datang biasanya malah bukan orang yang kayak gitu, yang datang malah kadang yang bikin ribet gitu loh. Jadi pergaulanmu diperluas, tingkatkan. Kalau kamu sekarang bergaul di level 2, sekarang besok naikkan ke level 3 ya, ke level yang lebih tinggi lagi. Upgrade daya pikirmu, upgrade pergaulan, upgrade hatimu, semua di-upgrade, dikembangkan semua biar kamu layak mendapat yang sesuai dengan keinginanmu. Gitu. Kita lanjut ke pemirsa. Apakah aku masih ada jodoh sejatiku? Jawabannya masih banget, cuman kamu nih ya kadang ada prinsip yang kamu pegang, dan kadang juga kamu terbatasi oleh orang-orang di sekitarmu, bisa itu temanmu, bisa itu keluargamu, dan kadang orang yang ada dalam prinsip itu tuh berbeda dengan orang di lingkaranmu, di lingkunganmu, misalnya keluarga, teman-teman itu nggak suka dengan tidak sependapat dengan prinsipmu. Jadi kamu kadang memegang prinsip yang kuat, tetapi prinsip itu berbeda dengan orang-orang di sekitarmu. Bisa juga kamu ini ketemu orang cocok tapi keyakinannya beda, ketemu orang yang cocok tapi tidak sesuai dengan keluarga, tidak sesuai dengan lingkungan pertemananmu. Nah, ini yang membuat kamu sulit untuk memutuskan menikah atau melanjutkan hubungan ke langkah berikutnya. Nah, saranku atau saran dari kartu ini, cobalah lentur. Maksudnya, kalau emang kamu yakin dengan seseorang itu dan itu dianggap tidak bisa diterima oleh lingkunganmu, tugasmu adalah menjadi jembatan. Tugasmu adalah membuat peluangnya itu diterima. Jadi kalau itu keluargamu atau saudaramu, ya jelaskan gitu loh, bahwa dia orang yang emang kamu cari, dia yang orang yang layak untuk kamu. Jadi jangan hanya bertahan atau kamu hanya curi-curi atau backstreet ya, atau ini soalnya kemungkinan sekali kamu berhubungan tapi juga sembunyi-sembunyi gitu loh dari orang di sekitarmu, kayak kamu tutupi. Tapi sarannya adalah ya sudah, pelan-pelan kamu jelaskan, masih ada jalan untuk diterima kok. Yang penting kamu terbuka karena ini hidupmu. Jadi kamu yang akan menentukan.
Begitu ya pemirsa pertama. Kita lihat pemirsa kedua. Apakah aku masih ada jodoh sejatiku? Deng deng. Kalau di kartu ini jawabannya 50-50. Kamu kadang bimbang memilih. Banyak hal yang kadang dari lelaki atau kalau kamu wanita ya lelaki, kalau lelaki ya wanita, yang kamu kadang bingung dalam memilih pasangan. Bingungnya kenapa sih? Karena kamu terlalu menggunakan feelingmu, kamu terlalu menggunakan perasaanmu. Jadi ketika perasaan untuk kamu ikut, seolah-olah banyak misteri yang kamu belum bisa sibak. Nah, misteri-misteri itu membuat kamu semakin ragu dengan pilihanmu. Nah, sarannya kalau untuk di kartu ini, cobalah untuk tidak hanya menggunakan perasaanmu, tetapi juga gunakan logikamu. Biar balance, biar seimbang. Jadi, kamu bisa lebih tegas. Karena kalau pakai perasaan terus nanti jadinya sakit kamu. Jadinya apa ya? Jadinya nggak akan hidup. Ini kan aspeknya banyak, tidak hanya perasaan, ada pikiran, ada tindakan, ada macam-macam, ada kompromi. Jadi coba jangan hanya menggunakan kekuatan pikiranmu, tapi juga gunakan logikamu, nalarmu, dan ketegasanmu. Begitu ya. Untuk pertanyaan ketiga, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dari Yuni. Yuni bertanya, dia cinta tulus gak sama aku? Waduh, dia cinta tulus gak sama aku? Tulus, berarti kalau tulus itu memberi sesuatu. Dia memberi sesuatu gak sama? Atau ketika dia memberi sesuatu padamu, itu memberinya tulus atau ada kepentingan lain, atau ada jebakan-jebakan lain, atau ada keinginan lain yang belum kamu ketahui. Kita lihat saja. Yuni, kamu ada di atas, pemirsa ada di kiri dan di kanan. Pemirsa silahkan pilih kartumu, 1 atau 2. Yuni, kamu tetap saya pilihkan. Dia cinta tulus gak sama aku? Kita lihat Yuni. Deng deng deng. Kalau kamu bertanya sebuah ketulusan, sebenarnya cinta ini masih ada kandungan ketulusannya, tapi kadarnya masih 50%. Nah, kamu lihat nih, ada yang telanjang nih. Berarti telanjang di sini adalah tulus, bukan ditelanjangi ya. Ini tulus. Tetapi kamu tetap menjaga jarak, harus menjaga jarak dengan dia. Kenapa? Karena cinta itu kadang harus dikontrol kayak main layangan. Kalau main layangan itu kan tarik ulur ya. Nah, cinta itu kadang perlu tarik ulur. Cinta itu kadang perlu kayak jarak yang harus dijaga. Nggak bisa benar-benar aku menerima kamu, aku mencintaimu. Kalau hanya kayak gitu, nggak ada sesuatu yang kamu tarik ulur, jadinya kayak jadinya kayak datar. Jadi saran dari kartu ini, Yuni, kamu harus menjaga jarak. Jadi seolah-olah dekat, kadang juga kamu harus perlu ada jarak. Kadang kamu sangat terbuka, tapi kadang ada sisi yang harus kamu tutup biar dia ada upaya untuk mencari tahu tentang dirimu. Dia punya upaya untuk menunjukkan sayangnya padamu. Jadi nggak bisanya dibiarkan, tapi harus dipancing dan dijaga jaraknya. Begitu ya. Kita lihat pemirsa. Pemirsa 1. Dia cinta tulus gak sama aku? Deng deng. Jawabannya bisa enggak, bisa iya. Kenapa? Yang keluar adalah The Devil. The Devil ini adalah gambaran dari situasi luar yang buruk. Jadi sebenarnya ini bagus. Kalau ngomongin kesetiaan, orang kayak gini tipenya setia. Cuman masalahnya dia itu setia pada hal-hal yang negatif. Jadi dia tuh seneng dengan hal-hal yang negatif. Jadi punya kebiasaan-kebiasaan negatif yang dia lakukan terus-menerus. Jadi kalau memang tulus ya ada tulusnya, tetapi dia terikat dengan hal-hal negatif. Jadi aku melihatnya kamu tidak berkembang dengan dia. Kamu tidak menemukan cinta yang indah ketika berhubungan dia. Entah itu sebuah kesakitan, entah itu sebuah kekecewaan, entah apa. Nah, itu sering diulang sama dia. Jadi pertanyaan, apakah dia cinta tulus sama aku? Jawabannya
ya dia kayak semaunya sendiri, dia mencari enaknya sendiri. Jadi ya kadang tulus, kadang tidak gitu loh. Jadi saranku, kalau kamu bisa wake up, kalau kamu bisa bangkit atau bisa meninggalkan dia, ya tinggalkan. Kalau tidak bisa meninggalkan, berarti tugasmu adalah membuat dia lebih baik. Nah, dan ini PR yang gak gampang, membuat orang lebih baik. Kamu butuh tenaga, kamu butuh kekuatan untuk melakukan sebuah perubahan pada kehidupan orang lain. Jadi jawabannya 50-50. Jadi ada tulusnya, tapi juga banyak nakalnya. Gitu ya. Kita lihat ke pemirsa kedua. Dia cinta tulus gak sama aku? Di sini aku melihatnya cenderung tidak. Why? Kenapa? Dia ini posesif banget deh. Kamu tuh kayak dibatasi sampai gak bisa bergerak. Kesana ditanyain, kesana dipermasalahkan. Jadi pengennya dia memiliki kamu utuh. Kamu gak bisa bergerak, tapi dianya semaunya dia. Dia mau kemana seenaknya dia. Tapi kamu dibatasi. Ketika kamu pergi dicek-cek. Ketika kamu ngelakuin apa, banyak yang gak bolehnya. Jadi dia sangat posesif. Di sini aku melihatnya, ya kalau ngomongin terus nggak tulus, itu lebih ke ke emosi untuk menguasai. Jadi ini nggak enak, hubungan ini sangat nggak enak kalau menurutku. Walaupun mungkin secara material kamu dimanjakan ya. Seandainya kamu dimanjakan secara material, kamu seperti hidup di sangkar emas. Kamu punya harta, kamu menikmati sesuatu dalam aspek finansial dan harta, tetapi secara perasaan kamu merasa terkekang. Nah, jadi jawabannya ini tidak. Oke, jangan kecewa. Kamu punya pilihan untuk hidupmu, lanjutkan hidupmu, dan tentukan kalau itu memang sudah tidak enak untuk kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya dari KR. KR bertanya kepadaku, sebenci atau sedendam apa mereka pada saya? Oh, berarti si KR ini dia bertanya tentang kebencian dan dendam orang-orang di luar dirinya. Mereka itu kan bisa teman, bisa saudara, bisa siapapun. Nah, bisa teman kerja dan macam-macam ya. Kristo yang nanti ada yang di tengah, pemirsa di kiri dan di kanan. Oke, Kristo di atas, pemirsa pilih kartumu. Sebenci dan sedendam apa mereka pada saya? Kita lihat Kristo. Kalau ngomongin benci, sebenarnya sih nggak benci-benci banget, tetapi mereka akhirnya memilih seperti meninggalkan kamu. Jadi KR dia memilih untuk meninggalkan kamu, untuk tidak mau berhubungan secara perasaan dengan kamu. Jadi dia menentukan jalannya sendiri. Jadi ya benci banget sih tidak, tetapi dia memilih. Oke, selesai, aku tidak akan berhubungan secara emosi dengan kamu, aku meninggalkanmu, aku akan mencari teman yang lain gitu. Itu ya Kristo. Gak usah dipikirin, yang penting kamu happy. Masih banyak orang untuk berteman. Yang berikutnya dari pemirsa satu kita lihat. Sebenci dan sedendam apa mereka pada saya? Ini tidak benci sih mereka. Sebenarnya kalau ngomong benci apa enggak sih? Enggak. Dia masih mau bertemu, dia masih mau. Dalam konteks bisnis, dalam konteks pekerjaan mungkin dia masih mau. Tetapi dalam konteks cara pikir atau konteks perasaan dia nggak mau berhubungan dengan kamu. Tapi untuk bertemu ini masih bagus. Jadi kalau ditanyain apa benci banget apa dendam banget, sebenarnya enggak benci-benci banget, enggak dendam-dendam banget. Masih bisa berjalan dan masih bisa berniaga atau bekerja sama dalam konteks finansial sama dia. Itu kita lanjut ke pemirsa kedua. Sebenci dan sedendam apa mereka pada saya? Nah, kalau ini dia benci banget dengan kamu. Jadi kamu seperti orang yang membuat hidupnya menjadi beban berat.
kamu menjadi menjadi masalah untuk dia, menjadi beban untuk dia, dan kamu menghambat langkah-langkah dia. Jadi ya kamu sangat mengganggu kehidupan dia, membebani dia. Saranku, kalau kamu masih ada interaksi sama dia, adalah saran dari kartu ini, kalau kamu masih ada interaksi dengan dia, coba kamu keluar dari hubungan itu. Kamu berusaha mandiri, berusaha untuk membersihkan dirimu, berusaha untuk tidak menjadi beban untuk orang lain. Kamu tentukanlah jalanmu sendiri. Jadi tentukan jalanmu sendiri dan coba kamu untuk pergi, untuk tidak mengganggu dia, berhubungan dengan dia entah itu dalam pekerjaan atau apa, karena itu sangat menghambat dia. Jadi kasihan mereka. Jadi tolong, kalau kamu memang punya hubungan, kamu selesaikan baik-baik dan kamu tinggalkan. Kalau tidak diselesaikan dan tidak kamu tinggalkan, kamu selamanya akan menjadi beban untuk mereka. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa terakhir dari Alin. Alin bertanya, wah ini agak filosofis ini. Cara berdamai dengan diri sendiri di seperempat kehidupan gimana? Jadi dia cara berdamai dengan diri sendiri. Oh, berarti dia sedang mengalami hal berat, drop, susah, sepertinya gelisah, tidak damai dengan dirinya, tidak bisa menerima dirinya. Kita lihat saja, ini kehidupan biasa, pengalaman, apapun itu biasa. Yang tidak biasa adalah ketika kamu memaknainya berlebihan. Alin, kamu ada di atas, pemirsa 1 ada di kiri, pemirsa 2 ada. Silakan pilih pemirsa kartumu. Alin, kita lihat cara berdamai dengan diri sendiri di seperempat kehidupan gimana. Deng. Alin, kenapa kamu terlalu banyak pikiran? Kenapa semua hal, semua aspek kehidupan tuh kamu pikirkan? Itu loh yang bikin kamu tidak berdamai dengan dirimu tuh. Banyak hal-hal yang gak penting dalam hidupmu menghantui pikiranmu. Kamu jadi insomnia, jadi susah tidur, kalau tidur kadang terjaga. Hello, tolong, hidup ini indah. Jadi kamu kalau kamu berpikir berat, carilah tempat untuk berpikir ringan. Jadi kamu bisa berbicara dengan temanmu, kamu bisa bercerita dengan temanmu, atau kamu bisa konsultasi dengan Ditarat aja, atau kamu melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupmu. Hidupmu tinggal pilihan kok. Kalau kamu mau memilih pusing memikirkan semua hal, ya pusing. Kalau kamu mau memilih enak, ya enak. Gitu loh. Paham? Jadi yang penting kamu pikirkan, yang gak penting gak usah dimasukkan di pikiran, gitu loh. Jadi kalau bisa kamu lebih santailah, karena ini masalahnya bukan dari mana-mana, masalahnya dari kamu yang seneng menampung semua masalah, menerima semua pikiran yang akhirnya membebanimu. Ya caranya kalau kamu mau berdamai adalah buka keran itu secukupnya. Jadi yang boleh masuk di pikiranmu tuh seperti apa tuh harus kamu batasi. Jadi misalnya, aku hanya akan menerima pikiran-pikiran yang berhubungan dengan ekonomi, dengan pekerjaan. Aku hanya akan menerima pikiran-pikiran yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan sedikit saja ruangnya. Aku akan menerima dekat dengan pikiran-pikiran tentang cowok yang menyenangkan. Kalau cowok yang menyenangkan, gak usah didramatisir. Ini kalau kamu dramatisir, kamu jadi kayak menikmati penderitaan akhirnya, dan itu nggak baik untuk kamu. Jadi pikirkan yang penting kamu pikirkan dan tinggalkan yang nggak penting. Gitu ya, Alin. Kita lanjut ke pemirsa. Gimana cara berdamai dengan diri sendiri? Ambil jeda. Di sini maksudnya adalah coba kamu berhenti sejenak. Kamu renungkan ulang, kamu evaluasi ulang dirimu tentang perasaan. Jangan berlebihan meletakkan perasaanmu pada hal-hal yang ada di luar dirimu. Jangan berlebihan memiliki harapan pada
orang atau hal-hal di luar dirimu. Kalau kamu gak tercapai, sakitnya semakin dalam. Jadi, tolong takar ulang lagi. Kamu berhenti, kamu diam sejenak, kamu cari waktu sejenak untuk menjernihkan hatimu. Oke, kamu butuh perasaan seberapa, dan seberapa kamu harus memberikan kepada orang. Karena hidup itu sebenarnya sendiri. Kamu dengan orang lain tuh hanya kompromi. Yang paling penting adalah kamu hidup dengan dirimu dulu. Kamu bahagia dengan dirimu dulu, kamu percaya diri dengan dirimu dulu, kamu nyaman dengan dirimu dulu. Setelah itu kamu hanya berinteraksi dengan orang lain, kamu bersosial dengan orang. Jangan terlalu berharap banyak dengan lingkungan di luarmu atau kondisi di luarmu. Karena bisa menyakitkan. Karena akhirnya kamu akan menikmati hidup itu dengan dirimu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan perasaanmu sendiri. Gitu ya, kita lanjut ke pemirsa kedua. Cara berdamai dengan diri sendiri di seperempat abad. Oke. Di sini ya, kadang kamu terlalu sibuk mencari uang deh. Maksudnya, kamu melihat bahwa hidup itu hanya indah, hanya bahagia ketika aspek uang terpenuhi, ketika aspek material terpenuhi. Kamu lupa bahwa hidup itu banyak aspek, ada perasaan, ada pikiran, ada tindakan. Nah, akhirnya apa yang kamu dapat secara materi itu tidak cukup untuk membuat kamu bahagia. Ternyata kamu butuh sisi-sisi lain dalam hidup, tidak hanya materi. Jadi sarannya, kalau kamu bekerja ya gak apa-apa, itu bagus. Tetapi ya jangan ngejar kerjaan terus. Sisakan waktumu, nikmati hidupmu. Jangan hanya khawatir untuk menumpuk uang di hari tua atau menumpuk uang untuk hari esok, tetapi kamu hidup di hari ini. Nikmati hari ini. Nikmati hari ini, manjakan dirimu. Kalau kamu pengen ke salon ya ke salon, kalau kamu pengen perawatan ya perawatan. Kalau kamu pengen beli baju bagus ya beli baju bagus. Jadi apa yang kamu kejar secara material itu adalah untuk memenuhi kebutuhanmu. Nah, selama kamu bisa bahagia dengan itu ya lakukan, tetapi jangan berlebihan ya. Tetapi kamu sebagai manusia, kamu tidak hanya butuh materi loh. Kamu butuh perasaan, kamu butuh sentuhan, kamu butuh kehadiran seseorang. Yang itu belum tentu kamu bisa dapatkan dengan materi. Begitu pembacaan kali ini, dan apapun masalahmu, ditaruh aja. Sampai jumpa pada pembacaan berikut. Dan silahkan tanya lewat DM atau komen di